Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini, Tuan Guru, masih melanjutkan video kami sebelumnya tentang CP. Nah, kali ini kita ingin menguraikan CP yang sudah kita telah dan sudah kita pastikan itu adalah CP dari update kurikulum Merdeka 2024. Akan kita jabarkan ke ATP. Bagaimana cara menjabarkannya ke dalam ATP? Kemudian akan dikembangkan lebih lanjut ke setiap kelasnya dalam satu fase itu, ke silabus yang siap untuk dioperasionalkan menjadi lesson plan atau apapun namanya, sehingga apa yang terjadi di dalam kelas itu adalah aliran air yang sama yang datang dari hulunya air, yaitu CP di kurikulum Merdeka update 2024. Jangan sampai kita mengajar di dalam kelas dengan hanya berdasarkan textbook yang mungkin sudah ketinggalan dari kurikulum atau tidak terlalu tepat dikembangkan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kurikulum kita. Teman-teman sejawat di mana saja berada, inilah CP yang dikutip dari CP dalam bentuk Word yang sudah dilakukan bedahan. Jadi CP berasal dari lampiran Permendikbud Ristek nomor 032-H-KL-2024. Jadi jangan salah, jangan menyalin CP dari versi 2022 atau sebelumnya. Tapi pastikan CP teman-teman ini sudah versi terbaru keluaran 2024. Dan sudah ditelaah dengan sebaik-baiknya sebagaimana video kami sebelumnya, sebelum teman-teman memasukkannya ke dalam kolom B, yaitu kolom CP. Sebagaimana sudah kita dapati dari hasil telaahan CP sebelumnya, CP yang tertera di sini di contoh IPA fase D, kelas 7, 8, dan 9, terdiri dari beberapa kalimat. Penanda kalimatnya adalah adanya subjek peserta didik di depannya, dan kemudian setelah itu diikuti dengan kata kerja yang akan menjadi cikal bakal dari rumusan kompetensi. Nah, kita split dulu satu paragraf itu menjadi beberapa kalimat, kita sebut saja sub dari CP. Nah, seperti yang terlihat di situ, sub dari CP ada kemudian beberapa. Nah, kita salin saja apa adanya dari paragraf CP ke kolom D yang berjudul sub CP. Peserta didik sekian, 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 sampai selesai hingga di bawahnya. Setelah itu kita bergeser ke kanan. Di sebelah kanan dari sub CP itu terdapat kolom KK dari CP, kata kerja dari CP. Asli apa adanya yang tertera di CP. Kemudian kolom berikutnya adalah materi esensial, dan kolom berikutnya lagi adalah uraian minimalis dari materi esensial yang dari CP. Jadi diuraikan sedikit tapi minimalis sekali. Kebanyakan tidak perlu kita uraikan dulu, ya, hanya sedikit saja yang parah-parah gitu. Perlu kami garis bawahi lagi, sekali lagi, bahwa kolom E, yaitu KK dari CP asli, adalah kumpulan dari kata kerja yang kita kutip langsung dari redaksi yang ada di CP asli. Jangan diganti apapun dengan yang lain. Tetap saja asli seperti itu. Karena kolom-kolom ini masih kolom proses. Adapun kolom F, materi esensial, adalah kutipan dari objek yang ada di setiap kalimat dalam CP asli tadi. Sekali lagi, kutipan. Jadi belum ditambahkan apapun atau dikurangi apapun. Inilah yang nanti kita sebut sebagai objek belajar. Materi esensial ini, objek belajar. Belajarnya itu sendiri adalah kompetensi dari kompleksitas berpikir paling bawah hingga paling atas. Itu aktivitas belajarnya. Sedangkan objek yang digunakan untuk belajar adalah materi-materi esensial ini. Teman-teman, makin ke kanan, makin menantang sebagai guru untuk mencurahkan pikiran kritis. Mari kita berpikir kritis dengan tantangan ini. Yaitu bahwa di kolom F, di materi esensial, kalau kita perhatikan, contohnya yang paling atas adalah proses identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini proses identifikasi. Berarti memahami yang adalah kompetensinya. Memahami yang dilakukan di sini nanti adalah memahami sebuah proses. Proses apa? Proses identifikasi. Proses identifikasi apa? Proses identifikasi makhluk hidup. Berdasarkan apa proses identifikasinya? Ya, berdasarkan karakteristiknya. Jadi pengetahuan prosedural lah yang menjadi materi esensial di sini. Guru jangan mengajarkan seluruh dunia makhluk hidup itu kepada peserta didik di kelas ini tanpa tahu juntrungannya. Jadi the point is proses identifikasi. How to identify living things based on the characteristics. Karena itu, bayangan si guru dalam pembelajarannya nanti bukan pengetahuan faktual atau konseptual atau dalil atau prinsip atau teori, tetapi lebih ditekankan pada memahami sebuah proses, yaitu pengetahuan prosedural. Karena pengetahuan prosedural, maka objek belajar itu perlu kita uraikan ke dalam proses-prosesnya, supaya mampu melakukan proses identifikasi dan penggolongan jenis atau kingdom atau apapun istilahnya untuk makhluk hidup itu, maka minimal perlu digelar langkah-langkah proses identifikasi itu yang akan dipertajam dalam langkah-langkah kerja ilmiah yang memang tidak perlu kita rumuskan secara eksplisit di dalam materi ini, tetapi itu menyertai semua kegiatan pembelajaran kita, tidak hanya di objek ini, tetapi di semua objek belajar dari IPA ini kemudiannya. Maka apa yang kemudian tertera di kolom G adalah hasil uraian dari objek-objek belajar itu, yang sebagian adalah uraian kita sendiri secara tajam mengenai sebuah objek yang disebutkan di dalam CP, dan sebagian yang lain adalah
karena split otomatis dari koma yang ada tadi di CP itu, termasuk kata penghubung dan, serta atau sejenisnya. Tinggal kita nomori saja. Jadi tidak semua objek belajar itu harus kita tuntaskan uraiannya, tetapi hanya tertentu saja yang kiranya perlu secara dini sebelum uraian ke silabus kita harus patok dulu mana sesungguhnya materi esensial itu. Teman-teman, langkah terakhir dari bedah capaian pembelajaran ini adalah merumuskan tujuan terverifikasi yang akan kita kick off sebagai starting point dari pengembangan silabus. Susunan kalimat tujuan atau indikator pembelajarannya adalah sebagai berikut. Kata kerja apa adanya diambil dari kolom E, yaitu KK dari CP, diikuti masing-masing materi di kolom G, dan kemudian menjadi kalimat seperti terlihat di kolom H. Setelah semuanya jadi, kita tentukan kelas. Lalu kita sortir berdasarkan urutan kelas. Maka selesailah sudah yang namanya perumusan tujuan pembelajaran. Tetapi masih agak mentah, karena baru menurut kata kerja apa adanya dari CP yang bersifat sangat umum. Kalau begitu, ada dong rumusan selanjutnya yang lebih matang secara ilmu taksonomi belajar dan ilmu taksonomi satuan kajian keilmuan. Ya, ada. Nanti kita saksikan prosesnya di silabus per kelas dari fase D ini. Untuk itu, don't miss the next video tentang cara benar menyiapkan silabus pelajaran per kelas dari Kurikulum Merdeka 2024.